Shalom saudara-saudara, kita kembali lagi berjumpa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi mari sebelumnya kita menyatukan hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami berterima kasih atas hidup yang boleh kami jalani pada saat ini dengan segala keberadaan kami. Itu semua anugerah Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk berteduh di bawah sabda Tuhan, maka berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sabda-Mu yang kami renungkan dapat menumbuhkan daya kehidupan dalam hati setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam diri kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, kita akan merenungkan sepetik firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus 5 ayat 6 yang berkata demikian kepada kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang terkasih, Rasul Petrus menasihatkan kepada kita bahwa tangan Tuhan adalah tangan yang penuh kuasa. Saking berkuasanya Tuhan mampu untuk menaikkan ataupun merendahkan hidup seorang manusia. Artinya apa? Tuhan bisa mengangkat kondisi derajat hidup seorang manusia. Tuhan bisa membangkitkan semangat, gairah, sukacita, bahagia. Atau mengangkat dari keterpurukan, memulihkan, membalikkan keadaan. Maupun Tuhan juga bisa merendahkan kondisi hidup manusia. Tentu dalam hidup ini kita mengalami yang dinamakan dinamika. Dinamika itu naik turun kehidupan. Ada kalanya hidup itu enak, ada kalanya enggak enak. Ada kalanya penuh dengan kasih dan kerukunan, ada kalanya penuh dengan ketidakcocokan. Ada kalanya kita sehat, ada kala kita sakit, ada kala kita cukup, ada kala kita kurang. Dari naik turun kehidupan itu kita merasakan bahwa sebenarnya dalam hidup ini faktor penentu yang menentukan jalannya naik turun kehidupan itu bukan hanya usaha kita semata. Tetapi saudaraku, yang menentukan juga faktor adalah campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan yang berkuasa untuk menaikkan maupun menurunkan seseorang. Saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah kita ini terbatas, dan di hadapan kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang punya kuasa. Tetapi saudaraku, ini juga mengingatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, bahwa dalam hidup ini yang bisa menentukan kita naik ataupun kita turun itu bukan karena hasil jerih kita sendiri semata-mata, tetapi ada campur tangan Tuhan di situ. Maka yang pertama, kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Lalu yang kedua, saudaraku, dari sini kita diingatkan masih dalam suasana Paskah bahwa barang siapa kita orang percaya yang mengambil bagian dalam kematian Kristus pun kita memiliki bagian di dalam kebangkitan. Artinya apa? Kita yang mengambil bagian dalam kematian Kristus pun memiliki bagian dalam kebangkitannya. Maka saudaraku, bila mana kita rela untuk mengikut Tuhan, menanggung salib kita juga bergabung dalam kemuliaan Allah. Dan di sini poin yang terakhir adalah betapapun kondisi kehidupan yang saat ini sedang kita alami dan rasakan, senantiasalah melekatkan diri kepada Allah, berpaut kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang berkuasa untuk menata kehidupan kita. Selain itu, dia juga Allah yang juga berkuasa untuk membuat terobosan-terobosan dalam hidup kita. Dan dalam menggunakan kuasa campur tangannya, Tuhan selalu menggunakannya dengan penuh kasih. Karenanya dia mengerti kapan dan bagaimana dia harus berkarya, menyatakan campur tangannya atas hidup kita. Apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Pesannya sederhana, jadilah pribadi yang rendah hati di hadapan Allah, dan tambatkanlah hidupmu kepada Dia.
Dialah Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa, yang mampu membuat terobosan dalam hidup kita, memulihkan, mengangkat, maupun merendahkan hidup kita. Amin. Tuhan beserta kita. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.